Oke bro, jumpa lagi di channel Alin Suzuki. Kali ini saya mau berbagi prinsip kerja dari CDI ya. Jadi CDI itu sebenarnya apa ya? CDI sendiri singkatan dari kapasitor discharge ignition, yaitu sistem pengapian dengan memanfaatkan pengosongan dari kapasitor ya. Nah, prinsip kerja dari CDI baik AC maupun DC itu sebenarnya sama ya. Nah, dapat kita lihat ya di sini komponen-komponen dari sistem CDI ya, yaitu yang pertama ini adalah CDI-nya sendiri ya. Nah, CDI sendiri fungsinya untuk membangkitkan tegangan tinggi yang akan diterima oleh ignition coil yang akan mengubah tegangan dari CDI menjadi tegangan lebih tinggi, yaitu 20 kV lebih ya, sehingga pada busi nanti akan terjadi percikan atau loncatan bunga api. Nah, komponen dari sistem CDI selain CDI yaitu chest coil ya. Chest coil ini adalah kumparan yang menghasilkan tegangan AC yang akan digunakan untuk mengisi kapasitor, yang mana sebelumnya tegangan AC itu disearahkan dulu oleh dioda yang ada di CDI. Kemudian ya, berikutnya adalah pick up coil. Pick up coil ini sama berupa kumparan ya, kumparan yang menghasilkan arus AC, di mana fungsi dari pick up coil ini adalah memberikan trigger berupa tegangan AC ya ke SCR melalui ignition timing control ya. Jadi pick up coil ini fungsinya untuk men-trigger SCR agar SCR ini bisa aktif ya. Kemudian ya, dalam CDI, kita bahas kembali lagi CDI ya, itu terdapat beberapa bagian ya, yaitu yang pertama dioda sendiri. Ini tadi untuk mengubah arus AC dari chest coil menjadi arus DC yang akan disimpan ke kapasitor. Kemudian kapasitor dalam CDI ini ya berfungsi untuk menyimpan muatan listrik yang berasal dari chest coil. Jadi tegangan listrik yang dihasilkan chest coil itu disimpan di kapasitor. Dan ini SCR. SCR itu seperti dioda tapi punya 3 kaki ya. Anoda, katoda, kemudian ditambah satu lagi gate. Nah, SCR ini akan aktif ya atau mengalihkan arus apabila gate SCR-nya sudah mendapat tegangan atau trigger, yaitu dari mana? Yaitu dari ignition timing control. Dan ignition timing control ini berfungsi untuk mengatur waktu pengapian berdasarkan masukan dari pick up coil. Jadi masukan ignition timing tetap dari pick up coil yang menentukan waktu pengapian ya. Kemudian komponen sistem pengapian CDI ya, berikutnya adalah ignition coil atau koil pengapian. Di dalamnya punya kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, ignition coil ini berfungsi untuk mengubah tegangan yang dihasilkan dari CDI menjadi
tegangan tinggi ya. Kemudian busi yaitu mengubah tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ya, kira-kira 20 kV lebih ya, menjadi percikan bunga api ya. Baik guys ya, itu tadi komponen-komponen dan fungsi dari masing komponen CDI ya. Nah, sekarang kita pelajari berikutnya adalah cara kerja ya. Nah, saat kita sudah memutar kunci kontak dan mesin sudah kita starter, sehingga magnetnya akan berputar ya, atau rotor dari motor itu akan berputar. Nah, nih, maka pada cas coil itu akan menghasilkan tegangan AC, kemudian melewati dioda diubah menjadi DC dan disimpan dalam kapasitor ya. Jadi tegangan dari cas coil tadi disimpan di kapasitor. Kemudian magnet ini atau rotornya melanjutkan putarannya, sehingga tonjolan pada magnet itu berada di atau melewati pickup coil, sehingga pickup coil mengalihkan tegangan men-trigger SCR. Nah, sehingga SCR ini aktif, muatan listrik yang berada di kapasitor tadi dilepas, istilahnya discharge. Sekarang dialirkan melalui SCR massa ignition coil primer ya, dan ke kapasitor bagian negatif, sehingga terjadi tegangan tinggi induksi pada kedua kumparan ya, dan kumparan sekunder menghasilkan tegangan 20.000 kV lebih, sehingga pada busi akan terjadi percikan bunga api. Nah, inilah tadi cara kerja dari CDI ya. Jadi terjadinya percikan bunga api ini perlu dicatat ya. Jadi dalam mendiagnosa kerusakan CDI nanti harus berpegang pada prinsip ini, bahwa terjadinya percikan bunga api itu pada saat gate SCR di trigger dan kapasitor mengosongkan atau melepas muatannya menuju ke kumparan primer. Jadi terjadinya percikan bunga api harus pada saat itu. Kalau terjadinya percikan bunga api bukan pada saat itu, maka CDI-nya berarti bermasalah ya.